Ya, yang ketiga ada yang berkata, Pak Pendeta, kalau Yesus adalah anak Allah, kok Allah mati? Ya memang dia datang di dalam dunia untuk mati. Itulah sebabnya dia mengambil rupa manusia. Dia menambahkan hakikat manusia ke dalam hakikat Allah yang dia miliki. Karena hanya dalam keadaan manusialah dia bisa mati. Amin. Kalau dia datang dalam kealahannya, siapa yang bisa membunuh Allah? Karena Allah itu roh. Hanya dalam keadaan manusialah dia bisa mengalami yang namanya kematian. Ada amin. Ketika saudara-saudara Allah mengambil posisi sebagai penebus dosa manusia, kita perlu ingat penebus itu harus memiliki dua syarat. Ini yang selalu saya khotbahkan dan tidak apa-apa saya ulang-ulang. Ya, kenapa? Karena pertanyaan yang sama juga seringkali diulang-ulang kepada saya, Karena saudara tidak bosan menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang, maka saya pun tidak akan menjadi bosan menjelaskan pernyataan yang sama berulang-ulang, Jadi saudara-saudara, penebus itu harus memiliki dua sifat. Pertama, dia harus manusia, karena yang berdosa itu manusia. Yang kedua, dia harus tidak berdosa. Nah, kalau cari manusia di muka bumi banyak, mau cari yang tidak berdosa ada enggak? Tidak ada. Jadi tidak bisa ditemukan orang yang tidak berdosa dalam dunia ini. Maka dia yang tidak berdosa. Satu-satunya yang tidak berdosa itu cuman Allah loh. Allah yang tidak berdosa, dia mengambil rupa manusia. Maka genap kan manusia yang tidak berdosa menjadi penebus kan? Allah yang tidak berdosa mengambil rupa manusia menjadi penebus bagi setiap kita. Jadi pribadi yang benar-benar tidak berdosa itu Yesus. Maka dia menjadi penebus setiap kita. Jadi dia mati untuk menebus dosa. Jadi kalau saudara berkata, Tuhan kok mati? Tidak perlu komen. Itu komen yang sudah basi menurut saya. Kalau kamu percaya dengan kematian Yesus seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, maka seharusnya kamu juga harus percaya dengan kebangkitan Yesus. Karena kematian Yesus bukan satu-satunya yang dicatat oleh Alkitab. Alkitab juga mencatat tentang kebangkitannya. Dan ingat juga saudara-saudara, ada ayat Alkitab mengatakan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.